Analisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Sigmund Freud sendiri dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja. Yang pertama, yaitu teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa perkembangan kepribadian terjadi ketika konflik-konflik dari aspek psikologis pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Learning theories. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal, mengontrol tingkah laku, sedangkan Anne Bandura adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial, serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya mengamati dan meniru sikap, perilaku, dan emosi orang lain. Humanistic theories atau teori humanistik adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia mampu memahami diri dan lingkungannya. Adapun tokoh perkembangan kognitif yang terkenal adalah Piaget dan Vygotsky. Teori Piaget mengemukakan bahwa seseorang dapat belajar secara mandiri dengan melihat orang-orang di sekelilingnya. Sedangkan Vygotsky berpendapat bahwa seseorang harus ditunjang dengan interaksi sosial agar dapat berkembang. Piaget menyatakan bahwa kemampuan kognitif seseorang berkembang sesuai dengan usia. Teori sistem ekologi disebut juga pembangunan dalam konteks atau teori ekologi manusia. Teori ini dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner. Teori ini menawarkan kerangka kerja di mana psikologi komunitas memeriksa hubungan individu dalam komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Ethological theory yang dikemukakan oleh Lawrence, Bowlby, dan Hidden pada dasarnya menekankan bahwa perilaku individu adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Selain itu, teori ini juga tetap menghargai adanya peran lingkungan dalam memenuhi kebutuhan individu, sehingga memberikan manfaat yang berarti bagi kehidupan individu di masa yang akan datang.